sebuah topik dengan judul menghargai peran gender. Adapun tujuan kita membahas topik tentang menghargai peran gender adalah agar kita mengenal dan menghargai peran pribadi dan sosial sebagai pria atau wanita. Manusia dilahirkan dengan kodrat sebagai laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan konsekuensi sosial, jenis kelamin laki-laki harus mengenakan baju yang layaknya seperti laki-laki, tampil dengan gagah dan elegan. Sedangkan jika dilahirkan dengan kodrat perempuan, secara sosial konsekuensinya dengan menggunakan baju yang feminim, rok, bandu, rambut panjang, dan yang lainnya. Apa sih sebenarnya gender itu? Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas atau feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol yang ada di masyarakat yang bersangkutan berada. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas jenis kelaminnya, menjadi peran dan perilaku sosial. Itulah yang dimaksud dengan gender. Apa sih perbedaan gender dengan jenis kelamin? Gender merupakan isu atau anggapan secara sosial, sedangkan jenis kelamin anggapan secara biologis. Yang kedua, gender tidak sama di mana saja, tergantung tempatnya. Sedangkan jenis kelamin akan sama saja dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, gender dapat ditukar peranannya, sedangkan jenis kelamin tidak bisa ditukar. Yang keempat, gender dapat berubah-ubah, sedangkan jenis kelamin tidak berubah. Kelima, gender tergantung masa atau zamannya, sedangkan jenis kelamin tidak tergantung zaman, dia akan tetap itu saja. Yang keenam, gender bukanlah kodrat, sedangkan jenis kelamin adalah kodrat. Kebutuhan gender. Kebutuhan gender antara lain kebutuhan yang spesifik sesuai dengan ciri biologisnya. Misalnya perempuan, kebutuhannya sedikit berbeda dengan laki-laki, antara lain dia butuh pembalut, pH, alat make up, dan sebagainya. Kebutuhan airnya lebih banyak.
bangku tempat duduknya, tangga, toilet, dan yang lainnya sedikit berbeda dengan laki-laki. Selanjutnya peranan gender di sekolah. Siswa perempuan di sekolah perlu butuh transportasi yang dengan keamanan yang cukup ketat. Misalnya harus diantar dengan kendaraan yang nyaman. Lingkungan belajarnya pun mesti aman. Peralatan belajar yang digunakan juga yang harus memenuhi dengan kebutuhan gender seorang perempuan. Termasuk baju, rok atau celana, sepatu, tas, dan alat belajar lainnya. Sebagai peran gender sebagai perempuan, dia lebih khusus harus dimiliki daripada peran gender secara umum yang digunakan oleh laki-laki. Kapan sih gender tidak jadi masalah? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Yaitu ketika gender dilakukan secara adil. Adil di sini maksudnya sesuai dengan kebutuhan yang harus dimiliki laki-laki maupun perempuan. Adil berarti sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Yang kedua, menguntungkan kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki tidak merasa terganggu, yang perempuan juga tidak merasa terganggu. Ada beberapa penyebab ketimpangan gender. Yang pertama, budaya yang ada di masyarakat, seperti nikah muda, perempuan lebih dipaksa, harus mengerjakan menurut pada laki-laki, dan sebagainya. Yang kedua, faktor rendahnya komitmen atau kesepakatan. Yang ketiga, sensitivitas gender pada pengambilan kebijakan. Yang keempat, lemahnya aturan. Kelima, kebijakan yang menganaktirikan atau diskriminatif. Keenam, keadaan ekonomi atau kemiskinan. Ketujuh, interpretasi agama, kemampuan pendalaman agama. Yang kedelapan, kepantasan. Kesembilan, sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung gender. Kesepuluh, kondisi alam, geografis di mana dia tinggal. 11, beban ganda. 12, pendidikan yang tidak menjanjikan. Ini adalah beberapa contoh keyakinan gender yang tidak adil. Apa itu? Yang pertama, perempuan diyakini sebagai seorang yang lembut dan bersifat emosional. Apa contohnya yang tidak adil dari keyakinan tersebut? Dari keyakinan tersebut akibatnya
Baiklah, kita lanjutkan kembali. Contoh kaitannya keyakinan gender dengan ketidakadilan gender. Yang pertama, perempuan diyakini sebagai gender yang lembut dan bersifat emosional. Akibatnya, bentuk ketidakadilan yang terjadi adalah dilarangnya menjadi manajer atau pemimpin sebuah institusi atau lembaga. Ini adalah bentuk keyakinan ketidakadilan yang seharusnya tidak terjadi. Meskipun keyakinan bahwa perempuan yang lembut dan sifat emosional, studi membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Fakta sejarah membuktikan bahwa banyak pemimpin sebuah lembaga, bahkan negara, yang sukses dipimpin oleh perempuan. Yang kedua, masih contoh keyakinan gender dengan ketidakadilan gender. Keyakinan gender perempuan, pekerjaan utamanya di rumah, dan kalau bekerja hanya untuk membantu suami atau tambahan. Sayangnya, keyakinan ini banyak disalahpergunakan atau diakibatkan tidak adil dengan dibayarnya lebih rendah dan tidak perlu kedudukan yang tinggi atau penting. Seharusnya dengan keyakinan pekerjaan utamanya di rumah dan membantu suami, ia bisa saja dibayar lebih tinggi sesuai dengan kemampuan dan etos kerja yang ditunjukkan serta hasil yang dimilikinya. Yang ketiga, keyakinan gender laki-laki berwatak tegas dan rasional. Sayangnya masih ada juga ketidakadilan gender sebagai laki-laki. Contohnya, dianggap cocok menjadi pemimpin dan tidak pantas untuk kerja di rumah dan memasak. Nah, inilah ketidakpantasan ini yang mengakibatkan ketidakadilan. Kita ketahui bersama bahwasanya banyak ahli chef, ahli masak itu adalah laki-laki. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat